Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita kesehatan pada hari ini, sehingga kita semua masih bisa melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Yang paling inti adalah kita wajib melaksanakan Wajib melaksanakan belajar atau menuntut ilmu. Wajib melaksanakan menuntut ilmu atau belajar. Anak-anakku semuanya, baiklah, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita lanjut anak-anakku semuanya. Pada hari ini kita siapkan buku kalian, buku tematik kalian ya. Tema 1 ST1, sekarang pembelajaran kelima ya. Pada pembelajaran kelima hari ini kita belajar di dalam muatan pelajarannya, yaitu IPS dan SBDP ya. IPS dan SBDP ya. Untuk matematikanya biasa ada di buku matematika. Jadi pada pembelajaran keempat ini kita cuma ada 2 muatan. Muatan yang pertama adalah IPS, yang kedua SBDP. Mari kita mulai saja anak-anakku semuanya. Untuk pembelajaran hari ini muatan IPS. Nah, pada pembelajaran pertama, pembelajaran 1, kamu sudah mengenal ya, mengenal sekilas sekilas kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Kali ini mari kita pelajari, yaitu mengenai kondisi geografis setiap negara anggota ASEAN ya. Kondisi geografis suatu negara diantaranya meliputi letak, iklim, kenampakan alam, juga sumber daya alamnya ya. Secara umum, negara-negara ASEAN memiliki kondisi geografis yang sama karena berada dalam satu kawasan ya. Secara astronomis, kawasan Asia Tenggara itu terletak pada 28 derajat sampai 11 derajat LS. Apa LS? Lintang selatan. LS itu lintang selatan. Dan 93 derajat BT. Apa BT? Bujur timur. Sampai 141 derajat BT. Bujur timur ya. Kawasan ini juga diapit oleh 2 samudra. Apa? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ya. Anak-anakku semuanya, perhatikan, kita bahas sekarang satu-satu pada negara Asia Tenggara, yaitu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau yang masuk dalam organisasi ASEAN. Pertama kita bahas negara Indonesia, anak-anakku ya. Ini negara kita sendiri ya. Nah, kita harus tahulah ya. lebih dan sangat kita harus paham negara kita sendiri karena kita berada di negara kita ya. Indonesia adalah negara ASEAN yang berbentuk kepulauan. Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina di sebelah utara ya, di sebelah utara. Nah, sebelah selatannya berbatasan dengan negara Australia. Bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa ya, sehingga beriklim tropis ya. Yaitu garis khatulistiwa beriklim tropis ya. Indonesia terletak di jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania ya. Mediterania, sehingga Indonesia memiliki banyak gunung berapi ya. Jadi Indonesia juga berada di sekitar lempeng benua yang aktif sehingga rawan gempa ya. Nah, sekarang sumber daya alam Indonesia sangat melimpah. Banyak sekali.
diperoleh dari pertanian, apalagi ya pertanian kita ya, perkebunan, peternakan, perikanan, perhutanan, dan pertambangan. Banyak ya, banyak pertambangan. Selanjutnya kita ke negara Malaysia. Yuk kita semua ke Malaysia. Malaysia dibagi menjadi dua kawasan, yaitu kawasan barat dan kawasan timur. Malaysia Timur letaknya berada di bagian utara Pulau Kalimantan. Negara Malaysia batasan dengan Thailand di bagian utara ya. Gitu ya. Itu ya. Malaysia Timur itu di bagian utara Pulau Kalimantan. Nah, sementara Malaysia berbatasan dengan Thailand di bagian utara juga. Indonesia di bagian barat dan selatan. Singapura di bagian selatannya dan Laut Cina Selatan di bagian timur. Malaysia Barat berbentuk semenanjung dan kawasannya banyak terdapat pegunungan ya. Malaysia Timur berbentuk pulau yang terdiri atas daratan, sungai ya, sungai pendek dan berkelok-kelok serta rawa-rawa. Oke. Selanjutnya kita terbang lagi anak-anakku ke negara Singapura. Ayo. Singapura adalah negara Singapura berupa negara kepulauan yang terletak di antara Indonesia dan Malaysia. Adapun batas-batas negara Singapura yaitu sebelah utara berbatasan dengan Malaysia dan sebelah selatan berbatasan dengan Indonesia atau Selat Malaka. Di sebelah timur berbatasan dengan Malaysia dan Laut Cina Selatan, serta di sebelah barat berbatasan dengan Malaysia dan Samudra Hindia ya. Negara Singapura adalah negara berkembang yang mengandalkan kemajuan ekonominya di sektor industri ya. Hanya sebagian kecil saja yang berkecimpung di sektor pertanian dan peternakan ya. Itu negara Singapura. Selanjutnya kita terbang lagi. Yuk kita ke negara Filipina, anak-anakku semuanya. Filipina merupakan negara kepulauan yang cukup luas dengan dua pulau yang terbesar, yaitu Pulau Luzon dan Pulau Mindanao ya. Nah, Filipina dilalui pegunungan sirkum Pasifik sehingga terdapat pegunungan berapi aktif seperti kita ya. Filipina beriklim tropis. Sumber daya alam negara Filipina berupa hasil pertanian, yaitu beras, peternakan, dan pertambangan ya. Selanjutnya kita terbang lagi ke negara Thailand. Oke, Thailand ya dikenal dengan julukan apa? Gajah putih ya. Gajah putih itu Thailand ya, julukannya itu gajah putih. Secara geografis Thailand adalah negara berbentuk daratan dan terletak di bagian tengah kawasan Asia Tenggara. Penampakan alam Thailand berupa hutan dan pegunungan di daerah utara, bukit-bukit di sebelah selatan, dan di bagian timur berupa daratan tinggi ya. Di bagian tengah berupa dataran rendah dengan aliran sungai Chao Phraya ya. Nah, Thailand beriklim Thailand beriklim tropis anak-anakku ya. Sehingga bagus untuk pertanian. Sumber daya alam yang menjadi andalan Thailand ya. Di antaranya barang tambang, hasil pertanian dan hasil perikanan. Salah satu barang tambang yang dihasilkan adalah timah yang membuat Thailand menjadi salah satu negara penghasil timah terbesar anak-anakku ya. Jadi ternyata negara Thailand ya. Negara Thailand adalah negara penghasil timah terbesar. Berarti kalau ditanya apa negara apa penghasil timah terbesar? Berarti negara Thailand ya. Kita terbang lagi anak-anakku semuanya, kita ke Brunei Darussalam. Ayo, Brunei Darussalam adalah negara dengan luas yang tidak terlalu besar. Ya. Dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia bagian timur. Sebagian besar wilayah Brunei merupakan dataran rendah yang datar dengan iklim tropis. Negara Brunei merupakan negara ASEAN yang paling maju. Salah satunya dikarenakan negara ini dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, anak-anakku ya. Brunei adalah negara yang kaya akan minyak bumi dan gas alam ya. Itu anak-anakku semuanya ya. Nah, selanjutnya kita terbang ke Vietnam. Vietnam negara
terletak di bagian timur semenanjung Indochina. Dan negara ini berbatasan langsung dengan negara Republik Rakyat Cina atau disingkat RRC ya, di sebelah utara. Bagian selatan Vietnam merupakan barisan pegunungan Annam dan hamparan delta dari Sungai Mekong ya. Adapun di bagian utara terhampar delta Sungai Song Hong ya. Sungai Song Hong. Vietnam pun merupakan salah satu penghasil beras terpenting di dunia. Sumber daya alam Vietnam lainnya adalah sumber daya alam mineral berupa minyak bumi, gas alam maupun bebatuan ya. Lanjutnya kita terbang lagi anak-anakku semuanya, kita ke negara Kamboja. Kamboja secara geografis hampir sekeliling Kamboja berbatasan langsung dengan negara ASEAN lainnya. Kamboja mempunyai kenampakan alam yang menyerupai sebuah piring, yaitu bagian tengah berupa dataran luas Tonle Sap yang dikelilingi deretan pegunungan di bagian tepinya ya. Wilayah Kamboja dialiri Sungai Mekong yang membuat tanah ini negara jadi subur ya. Membuat tanah di negara ini subur ya. Ditambah dengan iklimnya tropis ya. Maka Kamboja mempunyai sumber daya alam terbesar dari penghasil pertanian. Selanjutnya kita ke negara Laos. Nah, ini Laos ya. Laos adalah satu-satunya negara ASEAN yang terletak di tengah-tengah daratan ya, daratan sehingga tidak memiliki laut. Jadi negara yang tidak memiliki laut, negara apa anak-anakku semuanya? Iya betul, negara Laos yang tidak memiliki laut. Oke, kenampakan alamnya berupa pegunungan dan dataran tinggi. Sama seperti Kamboja dan Vietnam, negara Laos dilalui aliran Sungai Mekong yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Laos beriklim tropis ya. Sumber daya alam negara Laos adalah barang tambang seperti biji besi, tembaga, dan batu bara ya. Terakhir kita singgah ke negara Myanmar. Myanmar terletak paling utara di antara negara Asia Tenggara lainnya. Negara Myanmar terbentuk dari dua unsur pokok, yaitu lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Dua unsur berjajar di antara utara dan selatan. Di antara dua unsur ini terdapat dataran rendah aluvial yang membentang mengikuti aliran Sungai Irrawaddy dan Sungai Sitang sampai ke pedalaman Mandalay ya. Nah itu anak-anakku semuanya sudah sampai Myanmar tadi. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang termasuk ke dalam organisasi ASEAN ya. Tentang apa geografisnya ya, tentang kehidupannya dan sumber daya alamnya yang ada pada negara-negara ASEAN. Nah, pada intinya negara Asia Tenggara itu semuanya, hampir semuanya itu beriklim tropis ya. Nah, baik anak-anakku. Nah, tadi kita sudah pelajari. Kalian baca-baca lagi silakan ya. Setelah kalian baca kembali dengan teliti dan diingat-ingat, mari kita belajar mengerjakan tugas kegiatan 1. Nah, kamu perhatikan ini peta ya, peta ASEAN ini, peta Asia Tenggara ya. Ada di sini ada Indonesia, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Singapura ya. Brunei Darussalam, Myanmar ya, Laos. Nah, ini kamu perhatikan di sini ini ada batasan-batasannya. Nah, di sini kamu dapat tugas ya. Ya, mudah-mudahan di buku ini cukup ya. Itu, tapi Bapak kalau bisa diusahakan dikerjakan di buku ini saja ya. Nah, di sini diperintahkan kalian tulislah batasan-batasan setiap negara ASEAN di sebelah utara, sebelah selatan, barat, dan timurnya dengan melihat peta tersebut. Tulisan negara-negara. Jadi tulis batas-batasan setiap negara. Ya, contoh. Nah, ini soal ada 10, cuman
nomor 1 Indonesia sudah disebutkan di sini, sudah dijawab ya. Jadi kalian sudah dapat bonus 1 ya. Sudah dapat bonus 1. Jika nanti yang 9 ini kalian betul, berarti jadi 100 karena yang 1 ini bonus. Yaitu contoh Indonesia, kamu perhatikan. Nah, batasnya sebelah utara Malaysia, Singapura dan Filipina, sebelah selatan Australia, sebelah timur Papua Nugini, sebelah barat Samudra Hindia. Nah, selanjutnya apa nih sini Malaysia ya? Kerjakan dan negara-negara yang lain oleh kalian semuanya di buku ini aja ya. Karena buku tugasnya kan ya masih mungkin ya proses di Bapak nanti jadi ganti-gantian, ada di buku tugas, ada di buku langsung tematik ya. Nah, nanti kalau sudah kalian mengerjakan, nanti kalian akan mencocokkan, akan mengoreksi ya seperti biasa. Setelah dikoreksi, baru kalian kirim betulnya berapa ya. Betulnya berapa, foto ke Bapak ya. Foto hasilnya berapa ya nilainya ya. Setelah dikoreksi ya. Oke, baik anak-anakku semuanya. Itu tadi muatan IPS ya. Selanjutnya kita ke SBDP. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kemarin kamu sudah belajar membuat patung sederhana dari bahan plastisin buatan sendiri. Sekarang kamu akan mencoba. Nah, nggak usah mencoba lagi lah ya. Kemarin kamu sudah mencoba dari bahan plastisin kamu membuat patung. Nah, ini cara-caranya kamu lihat sini ya. Nah, ini kalau ini ya. Jadi kalian sudah membuatnya. Jadi hari ini SBDP ya sudah kamu kerjakan kemarin ya. Itu sudah kamu kerjakan. Jadi tidak perlu. Jadi sudah berarti kamu sudah mengerjakan ini ya. Jadi tugasnya pada hari ini cuma 1, yaitu pelajaran muatan IPS saja. SBDP-nya sudah dikerjakan ya. Oleh kemarin kalian membuat patungnya dari bahan plastisin ya. Terima kasih ya, mudah-mudahan pada hari ini kegiatan belajar kita bermanfaat ya. Dari Bapak akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.